puluhan tahun, bahkan sekarang juga masih banyak terjadi, pengadaan itu, lelang itu hanya formalitas. Sebelum lelang, pemenangnya itu sudah ada. Tahun 2012, 14 tahun setelah reformasi, wajah Indonesia tak banyak berubah. Ada proyek jalan yang itu berlangsung secara abadi, yaitu proyek Pantura kan. Itu kan tidak pernah benar-benar tuh jalan tuh. Setiap lebaran selalu saja diperbaiki gitu kan ya. Jadi setiap tahun ada alokasi untuk untuk rehabilitasi terus saja kan gitu kan ya. Bertahun-tahun sejak Orde Baru. Pertanyaan saya, apa betul sih gitu loh, jalan itu tidak bisa dibangun untuk kekuatan sampai 20 tahun atau 10 tahun. Nggak usah 2 tahun, nggak usah 10 tahun deh, 3 tahun aja bisa nggak gitu loh. Sudah menjadi rahasia umum, proyek pengadaan pemerintah adalah sumber kekayaan para koruptor. Sumber korupsi terbesar sejak negara ini didirikan. Tahun 1999, setahun setelah berakhirnya Orde Baru, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama Bank Dunia mengkaji proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasilnya menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi di aturan pada waktu itu diutamakan yang menang adalah pengusaha setempat. Itu memviolet nilai-nilai NKRI. Nah kemudian mereka juga menemukan pemerintah itu selalu membeli barang dengan harga yang lebih mahal dibanding harga pasar. Dan mereka mengindikasikan kisarannya antara 10% sampai 50%. Ya. Itu tahun 99. Kondisi di awal reformasi tak lebih baik dari Orde Baru. Di balik maraknya pembangunan, korupsi menjamur. Jadi hampir sebagian besar korupsi-korupsi itu dilakukan di pengadaan barang. Dan di pengadaan barang itu jumlahnya itu juga cukup besar karena pada saat itu kan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu program yang sangat penting dan intensif dilakukan. Dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memang kemudian belanja barang dan modal menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Korupsi anggaran belanja negara dan daerah nyaris menjadi rahasia umum. Inilah proses pencurian uang yang dihalalkan para koruptor. Ketika di dalam itu semua materi itu sudah disiapkan. Jadi ada misalnya katakanlah, ini agak umum ya, ini sebenarnya umum terjadi di hampir semua tender misalnya. Jadi ada dua gitu ya, ada dua kompetitor gitu kan, disiapin sama pemenangnya gitu. Pemenangnya udah ada. Tapi supaya lebih kelihatan ada kompetisi di situ, disiapkan juga kompetitornya. Ya, kompetitornya ini nanti dinilai kira-kira titik lemahnya di mana. Tetapi sebelum itu pun sebetulnya yang saya lihat adalah si pemenang ini sudah menyiapkan atau membuat kualifikasi yang kira-kira memang dia yang akan diambil. Nah, tapi yang saya lihat juga di sana bahwa itu tidak semata-mata menyusun kualifikasi itu tentu saja tidak semata-mata oleh si calon pemenang ya, tapi bahwa dia sudah melakukan lobby-lobby di dalam begitu dengan petinggi-petinggi di lembaga itu.
Lobby-lobbynya di luar. Ketemuan di mana, di restoran mana gitu kan. Restoran ini, restoran itu. Saya beberapa kali pernah ikut dalam pertemuan itu. Kurang lebih di situ juga akan dibicarakan nanti bagaimana settingannya begitu. Siapa yang akan dimenangkan. Memang jadi sepertinya itu terasa sekali bahwa itu cuma pura-pura saja. Belasan tahun reformasi, sumber korupsi terbesar masih sama, pengadaan barang dan jasa yang berasal dari APBN dan APBD. Kondisi ini tercermin dari 213 kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2011. 80%-nya adalah kasus pengadaan barang dan jasa, disusul kasus penyuapan. Mengapa tidak berubah bahkan cenderung naik gitu ya? Itu fakta. Nah, sebabnya apa? Sebabnya karena abuse of power ini kan dilakukan oleh pegawai negeri eselon tertentu yang memiliki otoritas untuk melakukan proses-proses procurement itu. Walaupun sudah electronic procurement itu pun bisa diakali. Nah, satu kemudian yang kedua, pengadaan barang dan jasa ini kan pusatnya, struktur kekuasaan pusatnya itu ada di Jakarta, kementerian-kementerian itu. Sumber masalahnya adalah ketika di pusat itu, otoritas pemegang kekuasaan di pusat itu, dia tidak memiliki kualifikasi, integritas, dan profesionalitas serta sikap yang transparan, maka dia pasti melakukan abuse. Dan abuse ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari kantor wilayah, kantor daerah, kantor cabang. Ada pihak diuntungkan hingga sistem pengadaan yang rentan dikorupsi dibiarkan begitu saja. Tapi lebih banyak yang dirugikan, rakyat dan juga pelaku usaha. Ini agak kontraproduktif ya, praktek transaksional yang sangat membebani pelaku usaha. Kenapa? Karena ini akan berdampak pada tidak efisiennya proses bisnis. Itu akan menggerus kualitas proyek. Itu akan mengurangi standar baku yang mestinya dimiliki oleh satu bangunan ataupun juga kekuatan yang harus dimiliki oleh satu proyek yang dilakukan. Apakah itu jalan, apakah itu jembatan, apakah itu pelabuhan, apakah itu sekolah, apakah itu perkantoran, apakah itu gedung-gedung, apakah itu irigasi. Tahun 2003, upaya melakukan perubahan dimulai. Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 80 yang mengubah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil Kepres 80 tahun 2003 itu kita saksikan misalkan banyak proyek-proyek yang paketnya itu misalkan jalan ruas Tegal Pemalang gitu ya, yang owner estimate cost-nya 100 miliar gitu ya, karena kita tuntut supaya dia fair competition, prasangka sehat, tidak diatur lagi, itu kontraknya bisa turun 40%. Jadi saya menyaksikan pada waktu itu HPS 100 miliar itu kontraknya 60 miliar gitu. Nah, setahun kemudian, Kepala Bappenas Sri Mulyani menggagas unit kerja baru, Pusat Kebijakan Pengadaan di Bappenas. Inilah cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP yang khusus mengurusi pengadaan. Pembentukan LKPP tahun 2007 diikuti sejumlah kebijakan penting. Kemarin orang lelang itu dilakukan oleh panitia. Selesai bubar, mereka kembali seperti sambilan itu kan. Jadi tidak ada yang khusus menangani pengadaan. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam aturan yang baru kita mulai memperkenalkan yang namanya unit layanan pengadaan.
Sistem yang dimaksud Agus Raharjo adalah penataan kembali aturan-aturan pelelangan yang baku dan akuntabel, mulai dari membuat azas-azas penyusunan anggaran, mengatur sistem pengadaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan, hingga mewaspadai modus-modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Secara umum, tahapan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih terukur. Diawali dari adanya persiapan, perencanaan atau pemilihan penyedia barang atau jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen, penetapan harga perkiraan sendiri, penetapan jaminan dan sertifikat garansi, pelaksanaan lelang, serta pelaksanaan kontrak. Kesemua itu dilakukan secara terbuka dan disertai pengumuman. Untuk mempermudah itu semua dan membuat transparan pengadaan barang dan jasa, LKPP lalu memperkenalkan sistem baru pengadaan, yaitu Electronic Procurement atau disingkat e-Proc. E-Procurement tak hanya menguntungkan negara. Bagi pengusaha, kesempatan untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah lebih terbuka luas. Perusahaan yang ingin menjadi penyedia dapat mendaftar secara online di halaman utama sistem pengadaan secara elektronik di lkpp.go.id. Setelah itu, mendaftarkan diri secara langsung ke lembaga pengadaan secara elektronik atau LPSE setempat dengan membawa berkas pendukung yang disyaratkan. Perusahaan berstatus sebagai penyedia dapat mengikuti lelang yang diumumkan di halaman utama SPSE. Seluruh peserta dan pemenang lelang diumumkan secara terbuka di SPSE, termasuk juga alasan mengapa dinyatakan sebagai pemenang. Sekarang, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah diwajibkan melakukan prosedur pengadaan barang melalui e-procurement ini, sehingga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa bisa lebih baik. Tahun 2011 itu masih voluntary, masih sukarela, belum mandatori, belum wajib. Ya, itu aja nilai transaksinya sudah 51 triliun dengan penghematan 12%. Nah, pada waktu 2012 nanti, ini tuh wajib. Jadi kalau wajib, kemudian kemungkinannya transaksi itu menjadi sangat besar sekali, tidak lagi 51. Penyelamatan dan penghematan uang negara diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Bisa kita pakai untuk segala macam hal yang sebetulnya sangat berguna bagi kita ya. Ya kalau kita bayangkan Suramadu harganya 5 triliun, jadi ini sudah 5 jembatan lagi nih, gitu kan. PLTU misalkan hanya 1,5 triliun atau 2 triliun, berapa PLTU yang bisa kita bangun, gitu kan. Jadi sebetulnya ini potensi yang sangat besar sekali kalau kita sungguh-sungguh menggarap. Upaya memperbaiki sistem sudah dilakukan. Kini tinggal melibatkan masyarakat dalam pengawasan setiap proyek pengadaan.